NIM 8583 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di SD kelas 2. Tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk agar kita semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Ternyata anak-anakku semua sudah hafal lagu Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu mau bertanya, masih ingatkah pelajaran minggu kemarin? Betul. Ya, pelajaran minggu kemarin adalah sila keempat. Simbolnya kepala banteng yang berbunyi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Betul, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Ya, ada yang tahu contoh pengalaman sila Pancasila keempat? Ayo Panji. Iya, betul, mengadakan musyawarah pemilihan ketua kelas. Ada lagi? Betul, mendengar pendapat teman walaupun berbeda pendapat dengan kita. Apalagi menghargai keputusan bersama meskipun berbeda pendapat dengan kita. Betul, tidak memaksakan kehendak pribadi. Nah, setelah kalian sudah paham materi yang kemarin, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 160 sampai 166. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa dapat membacakan puisi anak dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selanjutnya, mengukur benda di sekitar menggunakan satuan baku panjang. Selanjutnya, agar siswa dapat menghubungkan simbol sila dan makna sila Pancasila. Selanjutnya kalian buka halaman 160. Di situ ada puisi. Puisi tentang apa, Nak? Betul, tentang Nyur Hijau ciptaan R. Maladi. Sekarang Ibu akan membacakan puisi. Kalian menyimak dan lihat kosakata baru. Nyur hijau. Nyur hijau di tepi pantai. Siar-siur daunnya melambai. Padi mengembang, kuning merayu. Burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya, makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Nah, setelah kalian mendengar puisi yang Ibu bacakan, kalian pasti tahu banyak sekali kosakata yang baru kalian dengar. Contohnya apa? Betul, nyiur hijau. Nyiur hijau itu apa? Ya, itu adalah kelapa. Ya, pohon kelapa. Kedua, apalagi? Siar-siur. Nah, siar-siur apa artinya? Nah, siar-siur artinya adalah seperti angin berhembus. Nah, mengembang itu bertambah besar. Nah, nanti selanjutnya kalian lanjutkan mencari kosakata yang baru yang ada di puisi Nyur Hijau dan cari artinya. Setelah itu buatlah pertanyaan tentang Nyur Hijau. Ya, kalian membuat pertanyaan menggunakan kalimat apa, bagaimana, siapa, dan di mana.
Nanti kawan kalian yang akan menjawab soal dari kalian. Sudah? Ya, pintar. Setelah itu kalian lihat ke sana kemari, lihat di luar halaman, lihat itu. Kalian bisa membuat puisi tentang apa? Tentang lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa membuat puisi sendiri. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat puisi. Nah, setelah itu selesai, kalian boleh maju untuk membacakan puisi kalian. Ayo, oke, Panji, maju. Nah, pinter, kasih tepuk tangan. Nah, lingkungan. Habis mengamati lingkungan, kalian membuat puisi tentang lingkungan. Habis itu, setelah itu kalian membacakan hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 163. Dilihat di situ ada teks. Lihat. Nah, ada cerita. Benny dan teman-teman selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm, panjang kaki Edo 24 cm, panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny. Kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Kaki Siti lebih pendek daripada kaki Benny dan kaki Edo. Di sini Ibu mempunyai 2 alat ukur. Yang satu apa, Nak? Betul, 1 penggaris, 1 meteran pita ya. Di sini ada fungsinya masing-masing. Penggaris untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita yang ukurannya kecil. Kalau meteran pita itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang, lebar, bisa ya. Contohnya kita bisa mengukur apa? Nah, kotak pensil. Coba bantu, Ibu bantu ya. Coba. Peter, berapa, Nak? Itunya? Iya. Nah, udah tahu berapa senti? 20 cm, Peter. Nah, terima kasih. Nah, panjang kotak pensil ini 20 cm. Karena apa? Kita mengukur menggunakan penggaris. Ada lagi kita bisa mengukur buku. Kita ukur lagi bareng-bareng. Berapa, Nak? Iya, 17 cm. Kita mengukur menggunakan penggaris. Kalau benda kecil di sekitar kita bisa diukur menggunakan penggaris. Tapi kalau lebih dari 30 cm, kita menggunakan ukuran meteran yang panjang. Ya, contohnya lagi di sini ada sebuah toples. Kita ukur lagi, Nak ya. Iya. Nah, berapa hasilnya? Nah, 20 cm. Berarti tinggi toples ini adalah 20 cm. Ada lagi kita mengukur. Ya, kita mengukur buku pelajaran kita. Kita ukur ya. Nah, berapa? 24 cm, pinter. Nah, kalian sudah tahu cara mengukurnya? Iya, oke. Terus gunanya meteran pita ini untuk apa, Nak? Nah, meteran pita ini kita bisa gunakan untuk mengukur apa? Mengukur lengan kita. Bisa ya, mengukur lengan kita. Lihatin, betul, mengukur lengan kita. Ada lagi mengukur kepala, lingkar kepala ya. Kalian bisa lihat. Setelah itu bisa mengukur panjang kaki, betul. Nah, setelah kita tahu cara pengukurannya, nah sekarang kita bikin 3 kelompok ya. Iya, di situ ada tabel di halaman 164. Ya, di tabel itu adalah hasil pengukuran bagian tubuh kalian, betul. Nah, satu kelompok berapa anak? 3 anak. Ya, bisa 1 anak itu adalah objek yang diukur. Yang kedua, anaknya yang mengukur. Ada lagi teman satunya lagi itu mencatat, betul. Nanti berganti ya. Setelah selesai mengukur, kalian bisa membandingkan
tinggi teman kalian sama kalian. Tinggi siapa? Panjang kaki kalian sama teman kalian. Panjang siapa? Lengan teman kalian sama kalian. Panjang punya siapa? Nanti kalian bisa membandingkan. Ya, oke. Sekarang dikerjakan. Nah, sudah selesai nak? Nah, setelah selesai kalian sudah membandingkan, kalian presentasikan setiap kelompok ya. Kalian bacakan hasil kalian, hasil pengukuran kalian. Ayo kelompok 1. Betul. Ayo kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Ya, kita beri tepuk tangan lagi. Lanjut lagi ke kelompok 3. Kita beri tepuk tangan lagi. Pinter anak-anak ibu. Nah, setelah kalian sudah tahu cara pengukuran, kita lanjut ke materi halaman 165. Apa yang kalian lihat? Betul, itu adalah gambar Garuda Pancasila. Ada berapa simbol nak? Betul, ada 5. Ayo, sila pertama simbolnya apa? Bintang. Betul. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali. Ayo, yang sila kedua, rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter sekali. Yang sila ketiga, iya betul, pohon beringin. Bunyinya silanya persatuan Indonesia. Benar sekali. Lalu sila keempat itu adalah kepala banteng. Yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar. Selanjutnya sila kelima itu simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Coba artinya apa sih sila kelima? Ya, arti sila kelima adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pendidikan maupun kesempatan hidup. Simbolnya apa nak? Simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan atau makanan. Kapas melambangkan sandang atau pakaian. Keduanya mencerminkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila kelima yaitu menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak. Selanjutnya, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Pintar lagi, menghormati hak orang lain. Pintar. Menolong sesama manusia. Pintar sekali. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain? Ayo sebutkan. Betul, hormat dengan anggota keluarga. Lanjutnya, senang dengan buatan teman. Kalau temannya mempunyai prestasi yang bagus, kita harus memujinya. Ya. Setelah itu, baik kepada semua teman. Ya, mau adik kelas, mau kakak kelas, kita harus baik. Ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Ya, contohnya, kita kalau ada apa-apa, kita pasti minta bantuan teman. Dan kalau kita mempunyai sesuatu yang berlebih, kita bagi kepada teman. Tetapi membaginya harus secara adil, tidak boleh pilih kasih. Lagi, lanjut, saling menolong kepada semua orang. Pintar. Halaman 166. Coba tuliskan pengalamanmu pada kolom yang tersedia. Pengalamanmu tentang sila kelima di tempat bermain. Sudah? Oke. Kalau sudah, boleh maju. Coba ceritakan pengalamanmu yang sudah kamu tulis tadi. Iya, coba rapi maju. Coba bacakan.
tulisanmu tentang pengalamanmu di tempat bermain yang mengamalkan Pancasila sila kelima. Oke, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Terus ayo selanjutnya. Ayo, Sabila maju. Ya. Boleh beri tepuk tangan untuk Sabila. Nah, bacakan pengalaman kalian di depan kelas. Di sini kita akan membuat evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ibu bagikan ya. Oke. Nah, sudah? Kalau sudah, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, apa sih kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Hari ini kita belajar apa sih, Nak? Betul sekali, kita belajar tentang membaca puisi anak. Bagaimana cara membacanya, bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresinya yang baik. Betul. Yang kedua, kita mengukur benda. Apa? Mengukur benda. Baik itu benda yang ada di sekitar kita seperti buku, kotak pensil, tabung, toples. Nah, panjang lengan tangan, panjang kaki kita itu sudah kita ukur. Betul. Terus yang ketiga tentang Pancasila sila kelima. Iya. Dan bagaimana cara pengamalan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua kalian? Alhamdulillah paham. Bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, selanjutnya untuk PR kalian tuliskan lagi pengalaman kalian yang lain. Yang selain yang kalian tulis tadi, kalian ceritakan lagi ya. Setelah itu kalian boleh mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Ya. Oke. Terus selanjutnya untuk minggu besok kita akan belajar tentang pengalamanku di tempat wisata. Paham? Iya. Setelah itu kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.